Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayahnya serta nikmatnya yang hingga sampai saat sekarang ini Allah masih berkenan memberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita tinggalkan seluruh aktivitas duniawi menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia tetapi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya akan berwasiat kepada kita semua, terkhusus kepada saya pribadi. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang baik adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring dengan waktu maka ada pergeseran. Ada yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya ada yang mendapatkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi yang saya sebutkan, bahwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki ketakwaan. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa faktor yang menjadikan adanya pergeseran status di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah faktor agama. Seberapa besar ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang menjadikan pergeseran dari mulia menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadin ala ahadin fadlun illa bid-din aw amalin shalih." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang mempunyai keutamaan atas orang lain kecuali karena agamanya atau amal solehnya. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seseorang di dunia ini tidak menentukan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita menganggap bahwa posisi saya di dunia mulia, tetapi belum tentu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh Fir'aun yang memiliki kedudukan tinggi di mata dunia,
di mata manusia, tetapi hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia memikirkan kedudukannya atau posisinya di dunia ini. Apakah dia raih dengan yang baik-baik ataupun yang tidak baik. Namun mereka lupa, mereka tidak memikirkan bagaimana nanti posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa seseorang yang terhina di mata Allah akan tetap hina, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini memuliakannya. Sebaliknya, seseorang yang hina di hadapan manusia tetapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seluruh manusia di muka bumi ini menghina dan mencemoohnya, tetapi dia tetap mulia dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum aw amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malakum." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah niat dan amalan kalian. Oleh karena itu, seseorang mulia di hadapan Allah bukan dilihat dari segi rupa dan hartanya, tetapi yang dilihat adalah niat dan amal solehnya. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang ulama mengatakan bahwa jika kita ingin mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah apa yang sekarang ini menjadi kesibukan dan kebiasaan kita masing-masing. Jika kita disibukkan dengan zikir, menyebut nama Allah, berzikir, mengingat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah akan mengingat kita. Siapa hambanya yang senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, bukan hanya setelah melaksanakan sholat fardu, tetapi kapan dan dimanapun senantiasa berzikir kepada Allah, maka yakin bahwa Allah akan mengingat hambanya yang senantiasa berzikir kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun akan ingat kepadamu. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Al-Quran pun ada seruan untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Berzikir kepada Allah tidak ada batas, tidak ada jumlah, sebanyak-banyaknya. Itulah anjuran yang ada di dalam Al-Quran. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita disibukkan dengan Al-Quran, yang senantiasa kita membaca dan mentadabburinya, maka ketahuilah bahwasanya Allah berinteraksi dan berbicara dengan kita. Ketika seorang hamba senantiasa membaca Al-Quran, terutama ketika membaca Al-Fatihah, maka disitulah dialog interaksi antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku, sampai kita mengucapkan waladhdallin. Senantiasa Allah berdialog dengan hambanya. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jika kita disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, maka ketahuilah bahwasanya Allah dekat dengan kita. Siapa yang senantiasa melaksanakan atau melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan,
yakin bahwa Allah dekat dengan orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Ketika kita ingin dekat kepada Allah, maka mari kita senantiasa melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh, yang bukan hanya kita amal soleh, kebaikan itu sedikit banyaknya Allah akan membalasnya. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jika kita ingin atau kita disibukkan dengan doa, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin mengabulkan atau memberikan sesuatu kepada kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan permintaan itu. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Kemudian yang selanjutnya, jika kita disibukkan dengan urusan dunia,